Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita mengkaji al-fiqhu atau fiqhu asma'il husna. Fikih dalam mempelajari al-asma'u al-husna yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pendahuluan, boleh sebutkan bab yang pertama, kedudukan dan keagungan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh sebutkan bahwa ini termasuk ilmu yang paling agung dari ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba, sebab dia ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kama qila syaraful ilm syarafu ulumih. Kemuliaan ilmu itu, keagungan ilmu itu, kadar keagungan ilmu itu dilihat dari apa yang dipelajari. Maka ketika yang dipelajari, yang kita bertafaqquh di dalamnya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala min ajalil ulum, dari ilmu yang paling mulia. Kemudian beliau menyebutkan juga bahwa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mendalaminya, ya, mempelajarinya, bertafaqquh tentangnya, ini adalah asas, ya, pondasi. Dan beliau bahkan ucapan Ibnu Qayyim bahwa siapa yang menginginkan ketinggian bangunannya, maka hendaknya dia memperkuat asasnya. Memperkuat asasnya. Ya, yang dimana asasnya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika imannya kepada Allah itu kuat, asasnya kuat, maka yang bercabang darinya, yang terbangun darinya itu kuat, amalannya, akhlaknya, ya, dan yang lainnya dari perkara-perkara agama. Kemudian beliau sebutkan yang terakhir kita baca, kata beliau, maka orang yang arif, orang yang berfikir dengan cerdas, orang yang alim, maka hendaknya himmahnya, tujuannya, ya, ini cirinya orang yang cerdas, cirinya orang yang berfikir dengan benar, yaitu selalu memperbaiki dan memperhatikan tentang asasnya dan selalu menyempurnakannya. Adapun lawannya, kata beliau, wal jahil, orang yang jahil, orang yang bodoh, ya, sebaliknya tidak memperhatikan asasnya, landasan, pondasi bangunannya. Beliau bawakan ayat, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin har fanhar bihi fi nar jahannam. Kata Allah, apakah sama orang-orang yang mentaksis, ya, memperkuat landasannya, pondasinya dari bangunannya di atas takwa, membangun bangunannya di atas takwa kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus. Ini istifham ingkari dari Allah. Pertanyaan yang tidak butuh jawabannya. Ya, pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama? Ya, jawabannya tidak sama. Antara orang yang membangun pondasinya, membangun bangunannya di atas ketakwaan dan keridhaan Allah, apakah sama dengan orang-orang yang membangun
bangunannya di atas jurang yang hampir roboh. Ya, fanharu bihi naroj fi nari jahannam. Maka rubuhlah masuk ke dalam neraka jahannam. Ini keutamaan. Makanya ketika Allah sebutkan tentang Masjid Quba dan masjidnya orang munafik, Masjid Dirar, ya kan? Allah sebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas takwa. Jadi pondasinya Masjid Quba itu takwa. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Makanya jumhur mufassirin menyebutkan masjid ini Masjid Quba, masjid paling pertama yang dibangun oleh Nabi, bukan Masjid Nabawi. Kata Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun dengan pondasi takwa. Ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Dibangun di atas ketakwaan di awal kalinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, disitulah lebih berhak kalian sholat. Ya. Allah isyaratkan ya, maksudnya jangan sholat di masjid yang mereka buat orang munafikin. Karena dibangun di atas niat pondasi fitnah, dirar, untuk memecah belah para sahabat pada waktu itu. Masa dia bangun masjid di sampingnya Masjid Quba, dekat dengan Masjid Quba, memecah belah, ya. Sahabat bangun masjid, mereka juga bangun masjid, Masjid dirar. Baik, sampai di situ ya. Kemudian kata beliau, hafizahullah, fal asasu, maka asas libinail a'mal kalkuwati libadanil insan. Kata beliau, maka asas bangunan, pondasinya, usulnya bangunan itu. Jadi usul itu atau asas dikatakan aslul bina, aslul jidar. Ya. Usulnya rumah, usulnya tembok. Maksudnya apa? Pondasinya. Paham ya? Jadi al-asl itu ada penggunaannya dalam kalimat. Jadi bermakna ma yubna alaihi ghairu. Apa yang dibangun di atasnya sesuatu. Nah, kalau kita bahasakan pondasi, sebab dari pondasi lah dibangun bangunan. Ma yubna alaihi ghairu. Nah, kata beliau fal asasu libina'il a'mal, maka pondasinya bangunan amalan itu ibaratnya kata beliau kal quwwati li badanil insan, seperti kekuatan pada tubuh manusia. Bagaimana itu? Beliau jelaskan, fa idza kanatil quwwatu qawiyatan hamalatil badanu wa dafa'at katsiran minal afat. Ketika dia kuat, maksudnya asasnya, ya. Ketika dia kuat, asasnya, maka badan itu bisa memikul, bisa membawa barang berat, dan dafa'at katsiran minal afat, dan dia bisa menolak banyak dari penyakit-penyakit dan kerusakan ketika badan itu kuat. Ya. Jadi asasnya bangunan amalan itu ibaratnya seperti kekuatan pada badan. Jadi beliau mempermisalkan saking pentingnya itu pondasi, ya, pada amalan seorang, itu ibaratnya seperti kekuatan pada badan. Kudroh, ya, kuah. Kita kalau lemah, ikhwan, apa kita bisa buat? Kalau lemah, nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Di sini qawi, silakan buka penjelasannya. Qawi fil makna ya, hissiyah wal ma'nawiyah. Kuat badannya, yaitu kuat imannya. Ya, walaupun mungkin fisiknya biasa saja, tapi imannya kepada Allah kuat, ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya, penyandaran urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah bagaimana, akan kuat. Contohnya para sahabat. Ya kan? Jumlahnya sedikit melawan orang-orang musyrikin. Tapi kekuatan iman mereka dalam hati bagaimana?
bisa mengalahkan di pasukan yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok-kelompok yang kecil kata Allah mengalahkan kelompok yang besar. Dari sisi kekuatan fisik mungkin mereka kecil. Tapi kekuatan iman yang tertancap dalam hati mereka. Tawakalnya, menempuh sebab, keyakinannya bahwa Allah pasti tolong, kuat. Ya kan? Makanya disebutkan dalam sejarah Khalid bin Walid itu kecil badannya. Kecil badannya. Nah, tapi subhanallah bagaimana kadang sendirian melawan orang musyrikin, kalah mereka. Ini kan kekuatan tauhid, kekuatan iman. Nah, ini Syekh contohkan di sini. Maka faidah kali kuwah, qawiyah, kekuatan jasad manusia itu kuat, badannya kuat. Ya kan? Terhindar dari penyakit. Wa idza kanatil quwwatu dha'ifah, sebaliknya kalau kekuatannya lemah, maka saya bilang dodong. Hah? Hamalaha lil badani wa kanat al afatu ilaihi asra'u syai'. Ya. Maka dia membawanya untuk badan. Maksudnya ketika kelemahan itu ada, ya, maka al-afat, kerusakan, penyakit-penyakit itu asra'u syai'. Cepat sekali dia dapatkan. Karena pondasinya lemah. Itu kekuatannya. Mungkin yang beliau maksud di sini dari sisi imunitas ya, kekuatan tubuh. Imunnya, kekuatannya. Nah, tapi kalau pondasinya tidak ada, maka penyakit cepat masuk, cepat datang. Dikit-dikit sakit, ya kan? Ya, hujan-hujan sedikit sakit. Angin-angin malam sedikit pilek. Masuk angin. Kan dhaif dia. Jelas ya? Fahmil bunyanaka ala kuwati asasil iman. Maka pikullah, bawalah, iya, penuhilah bangunanmu. Bangunlah bangunanmu di atas kekuatan pondasi iman. Apa tadi ya? Bangunan amalan. Beliau bahasakan tadi. Ya, bangunan itu amalan. Jadi pikulah itu, bangunanmu itu dengan pondasi iman yang kuat. Fa idza tasha'atha syai'un min a'alil bunan albina wa sathihi kana tudarikuhu ashalu alaik min kharabil asas. Masya Allah, luar biasa. Kata beliau, fa idza tasha'atha syai'un min a'alil bunan, ketika ada sesuatu yang rusak bagian atas bangunan, misalnya pondasinya kuat ya, pondasi ini kuat, ini campuran semen berapa ini kira-kira, kuat sekali, kerikil banyak, kuat pondasinya, persiapan bangunan 20 lantai misalnya, kuat. Hah? Tapi kata beliau, ketika misalnya ada sedikit bangunan yang rusak bagian atasnya, ada tembok yang retak, ya, atau sathih, sutuh bagian atasnya sekali, sutuhnya, kana tudarikuhu, maka memperbaikinya ashalu alaik, mudah bagimu, lebih mudah daripada untuk merusak merusak pondasi lagi, ya kan? Lebih mudah memperbaikinya. Tidak perlu rusak pondasi dari bawah lagi, tidak perlu, kuat pondasinya sudah. Cukup perbaiki yang atas, di bawah aman. Paham? Jelas ya? Maksudnya bukan seseorang ketika misalnya imannya kuat, ya, setelah itu tidak pernah terjatuh dalam dosa. Ya, kata Nabi SAW, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Dalam hadits qudsi Allah firman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Bukan ketika seorang hamba imannya kuat, setelah itu dia suci, maksum. Tidak. Tapi karena imannya kuat, iya, kadang dia terjatuh ke dalam dosa. Yang namanya iman naik turun. Tetapi mudah dia perbaiki.
istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena keimanan yang kuat itu. Astagfirullah, jatuh dalam dosa, menyesali perbuatannya. Berjanji untuk tidak melakukannya lagi, menyesali perbuatannya, diperbaiki. Bersih. Jelas ya? Jadi setiap beliau membahasakan bangunan, ingat, bangunan yang beliau maksud adalah amalan, pondasi adalah iman. Pondasi adalah iman. Itulah yang kita bahas. Itu pondasi itu. Bagaimana seorang itu ma'rifah, mengenal Allah Azza wa Jalla, tentang keagungannya, kerasnya siksaannya, maha adilnya, kebaikannya, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Akan terhasilkan keyakinan, terhasilkan amalan yang luar biasa. Wa hadzal asasu amran. Maka asas yang beliau maksud di sini dua. Sihhatul ma'rifati billah wa amruhu wa amrihi wa asmahi wa sifatih wa tsani tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwa. Yang dimaksud dengan asas tadi, ya, beliau ulangi lagi, beliau simpulkan lagi. Yang dimaksud dengan asas tadi adalah sihah, benarnya, lurusnya, lurusnya pengenalan, lurusnya pemahaman kepada Allah, lurusnya pemahaman terhadap Allah. Tapi kalau asasnya sudah salah, Allah di mana-mana, dalam takdir Mu'tazilah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan makhluk itu adalah ciptaannya sendiri, tidak ada sangkut paut dengan perbuatan Allah. Jabriyah mengatakan al-abdu majbur, hamba itu dipaksa. Tidak ada kudrah, tidak ada masyiah. Murji'ah mengatakan apa? Iman hanya ma'rifah. Ini ekstrimnya Murji'ah, Guratul Murji'ah dari kalangan Jahmiyah mengatakan iman itu cukup ma'rifah dalam hati. Hasilnya apa? Maksiat demi maksiat mereka lakukan. Kenapa? Yang penting ini. Ya kan? Karena tidak benar pemahamannya. Hasilnya maksiat, dosa, zina, semuanya mereka lakukan. Yang penting ini. Yang penting iman. Karena mereka pondasinya iman cukup dalam hati. Yang lahir maksiat. Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa keluar dari neraka, kekal dalam neraka. Mereka mengatakan, ya, pelaku dosa ketika meninggal membawa dosa, kekal dalam neraka. Hukum dunianya keluar dari agama. Itu hukum akhiratnya, kekal dalam neraka. Hukum dunia kafir, kharij minal millah. Itu hukum dunia. Apa hasilnya? Tidak ada syafaat pada hari kiamat untuk pelaku dosa. Pelaku dosa halal darahnya, halal hartanya, ghanimah. Coba lihat. Sihhatul ma'rifah, lurusnya pemahaman, benarnya pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan urusannya, perkaranya Allah dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Harus benar di sini. Ini pondasinya dulu. Harus benar. Jadi perbaiki semua ini tentang, makanya subhanallah ya, bagaimana Nabi isyaratkan itu dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang rukun iman. Ya Muhammad akhbirni anil iman. Jibril bertanya, wahai Muhammad kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi sebutkan yang paling pertama, al-imanu billah. Pondasi itu. Beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah kita tahu bersama 4 perkaranya, 4 landasannya. Beriman dengan al-wujud, bahwa Allah itu ada. Beriman kepada Allah, apalagi beriman kepada perbuatan-perbuatannya, rububiyahnya. Ketiga, beriman kepada uluhiyahnya, bahwa diyakini bahwanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak selainnya. Yang keempat, mengimani semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini pondasinya. Tidak boleh cacat di sini. Berarti yang kita pelajari ini ikhwan apa? Rukun iman, bahkan rukun iman paling pertama. Bahkan rukunnya rukun iman pertama. Rukunnya lagi. Bukan cuma rukun iman saya, tapi rukunnya lagi. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kata beliau yang kedua, tajridul inqiyad. Iya. Pemurnian ketundukan. Maksudnya dia tidak tunduk kepada selain Allah. Murni ketundukannya, murni pasrahnya. Murni penerimaannya kepada Allah. Sami'na wa ta'ana, murni. Dia tidak pernah tunduk dan pasrah kecuali kepada Allah. Wali rasulih, dan rasulnya. Sama, ketundukan kepada rasul, hakikatnya ketundukan kepada Allah. Ini kan, Allah yang perintahkan, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan untuk kalian ambillah, dan apa yang Rasul larang untuk kalian tinggalkanlah. Jadi ketundukan kepada Rasul hakikatnya adalah ketundukan kepada Allah. Duna ma siwahu, dan tidak pernah tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, lihat gerakan-gerakan salat tunduk, ya, ruku, sujud itu tidak boleh kepada selain Allah. Itu diantara makna, ya, ketundukan itu. Tunduk. Gerakan-gerakan salat, coba perhatikan gerakan salat, ruku, ya, karena di situ lebih menampakkan makna inqiyad. Al-khudu' wa tadallul, merendah, menunduk. Maka kita tidak boleh tunduk sama orang. Iya Pak, tidak boleh itu. Karena ketundukan khudu' wa tadallul hanya untuk Allah. Walahul kibriya, karena miliknya lah kesombongan, kebesaran. Tidak boleh tunduk sama orang. Berdiri. Iya kan? Karena mengagungkan, membesarkan. Nabi tegur keras para sahabat ketika Nabi datang, para sahabat berdiri menyambut Nabi. Kata Nabi, kalian ini setelah mengamalkan apa yang mereka lakukan orang Romawi terhadap raja-rajanya. Subhanallah. Nabi khawatirkan mereka terjatuh dalam perbuatan ekstrim kepada Nabi. Al-qiyam, ya, berdiri, tunduk. Coba lihat, gerakan-gerakan sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bahkan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sholat, dua itu. Warka'u, wasjudu, warka'u. Sujud dan ruku, sujud dan ruku. Apakah kita katakan gerakan sholat cuma itu? Ada takbir, ada i'tidal, ada duduk antara dua sujud, ada tasyahud. Tapi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara rukun-rukun sholat, untuk menjelaskan sholat itu sendiri, warka'u, wasjudu. Wasjudu warka'u. Dalam Al-Quran kan banyak, berapa ayat? Sujud dan ruku, sujud dan ruku, ruku dan sujud. Banyak gerakan lain. Hanya itu ada uslub, mentakbir bagian sesuatu dan sesuatu itu untuk mewakili yang lain. Jelas ya? Baik. Fahadha awsaku asasin assasal abdu alaihi bunyanah. Kata beliau, maka ini adalah asas yang paling kuat, pondasi yang paling kuat yang seorang hamba membangun dengannya bangunannya. Apa tadi asasnya? Pengenalan yang benar terhadap Allah, i'tiqad yang benar, ma'rifah yang sahih, ya, akidah yang benar. Ya. Ini yang perlu kita ajarkan kepada manusia, bagaimana mereka memperbaiki ma'rifah kepada Allah. Hanya kan istilahnya tanda kutip, ya, ma'rifatullah di sisi sebagian orang nggak tahu apa yang mereka maksud ma'rifah. Ma'rifah hasilnya ujung-ujungnya ma'rifah tidak sholat, duduk, sudah sholat, sudah tidak sholat. Ruhku yang sholat, terbang keluar sholat di Mekah, kembali lagi, hebat nah. Itu ma'rifah. Bukan ma'rifah, itu jahil itu terhadap Allah. Bukankah Nabi diperintah oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin? Kata Allah, wahai Muhammad, sembahlah Rabbmu sampai kamu meninggal. Datang kepadamu yang pasti datang, yaitu kematian. Nabi berdarah-darah ketika perang. Bagaimana caranya? Berusaha. Kalian tidak sholat, diam-diam.
Katakan sudah ma'rifah, sudah kenal Allah itu katanya, sudah ma'rifah. Kamu itu belum, masih kulit-kulitnya kamu itu. Sholat kok, kalau saya tidak. Ya. Karena memang mereka begitu, tingkatan perwalian di sisi orang-orang sufi ekstrimnya mengalahkan tingkatan nubuwah. Mengalahkan tingkatan nubuwah. Mana ada perwalian al-walayah mengalahkan tingkatan nubuwah? Apakah para wali-wali Allah diberi wahyu yang kalian maksud wali ya? Padahal kalau mereka faham tentang perwalian, Nabi dan Rasul itu wali, bahkan walinya para wali. Iya kan? Walinya para wali. Tapi kan tanda kutip mereka istilahkan wali selain Nabi. Padahal Nabi adalah para wali. Bahkan Sayyidatul Aulia. Sayyidul Aulia. Iya. Pemimpinnya para wali. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi di sisi mereka memang tingkatan perwalian di sisi mereka itu luar biasa. Mengalahkan nubuwah. Jelas ya? Ini pondasinya. Iya. Wa bihasabihi ya'talil bina'u ma syaa. Dan disesuaikan dengan kekuatan pondasi ini, maka ya'talil bina'u ma syaa, akan meninggi bangunan itu setinggi-tingginya berbanding lurus dengan kekuatan pondasi. Betul ya? Siapa sih yang tukang? Ya? Kata Syekh, wa bihasabi, disesuaikan dengan kekuatan asas tadi, ya'talil bina, bangunan akan meninggi. Jadi ya disesuaikan kondisi. Kalau bangunannya pondasinya kuat tapi tidak terlalu, berarti sampai 10 lantai aja ini. Ditambah lagi 2 lantai, roboh. Ya kan? Oh, bangunannya ini pondasinya kuat, bisa sampai 20 lantai. Berarti tambah 5 lantai, rubuh. Iya kan? Jadi semakin kuat pondasinya, iya, semakin kuat bangunannya. Berbanding lurus. Wa bihasabi. Paham ya? Baik, Masya Allah. Ini ucapan Ibnu Qayyim yang beliau nukilkan. Walida, oleh karena itu, kathratid dalailu fil Qur'anil Karim al-murassikhatu li hadzal asasi al-musabbitatu li hadzal asli. Oleh karena itu, kathratid dalail, banyak dalil-dalil. Banyak dalil-dalil fil Qur'ani al-Karimi, dalam Al-Qur'an yang mulia, al-murassikhah. Ya. Dalil-dalil yang apa? Al-murassikhah. Ini sifat untuk dalail tadi. Jadi susunannya begini, walidha kathurat ad-dalailul murassikhah fil Qur'anil Karim. Paham? Sifatnya dalil ini yang disebutkan. Kata beliau, oleh karena itu banyak dalil-dalil yang apa? Dalam maknanya. Dalil-dalil yang menguatkan dalam Al-Qur'an tentang asas itu tadi. Pemahaman yang benar terhadap Allah dan murninya ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Dalil-dalil yang musabbitah, menetapkan pondasi ini. Bahkan la takadu takhlu ayatum min ayatillahi min dzikrin li asma'illahil husna wa sifahatil ulya. Bahkan subhanallah, hampir-hampir kamu tidak dapatkan, ya, hampir-hampir tidak ada ayat yang kosong dari penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ya, saking ini betul-betul pondasi yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Sampai-sampai kata beliau, hampir tidak ada ayat satupun dalam Al-Quran kecuali ya, ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mimma yadullu dalalatun wadihah ala ahamiyatil ilmi biha wa daruratil massah lima arifatiha. Dari apa-apa yang menunjukkan bukti-bukti yang nyata atas pentingnya ilmu, pengenalan, ya, atas apa? Atas ya daruratnya, harusnya seseorang itu
mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Antum paham maksudnya? Maksudnya ketika Allah isyaratkan hampir semua ayat ada asma husna. Ada sifat-sifat Allah. Baik itu datang dalam bentuk fi'il, sebagaimana kita sudah selesaikan dalam Al-Qawaidul Muslah ya. Kadang sifat Allah disebutkan dalam bentuk masdar, bentuk fi'il madi, bentuk fi'il mudhari', dalam bentuk nama-nama Allah. Kata beliau ini semuanya tanda-tanda, bukti-bukti yang jelas menunjukkan pentingnya ilmu tentang itu. Iya kan? Karena hampir semua ayat ada itu. Berarti memang orang harus belajar itu. Makanya kalau orang subhanallah ya dia seorang hamba betul-betul bagus pemahamannya, dia belajar tentang al-asmaul husna, ketika dia baca ayat luar biasa. Biar bukan dia yang baca, tapi ketika imamnya baca lewat ayat-ayat tentang asmaul husna ya. Makanya subhanallah ketika Sa'di rahimahullah sebutkan dalam Al-Qawaidul Hisan tentang kaidah tafsir, beliau sebutkan kaidah ini. Di antara pembahasannya, yaitu ketika Allah tutup ayat dengan nama, maka kaidahnya beliau sebutkan pasti nama yang Allah tutup dengan ayat itu punya hubungan kaitan hukum dengan ayat yang membuka dua nama itu. Sudah kita dalam Qawaidul Muslah kan? Ada dalam Qawaidul Muslah di awal-awal. Yang belum tidak ada, sudah khatam lagi. Ada ya? Sebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penghuni neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha wa lidzukul adzab. Innallaha kana azizan hakima." Allah tutup. Allah sebutkan sebelumnya tentang penghuni neraka. Kata Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sawfa nuslihim nara. Mereka akan masuk dalam neraka. Kullama nadidat juluduhum, setiap kulit mereka hangus, terbakar, baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang lain lagi. Dibakar lagi, hangus lagi, ganti lagi. Allah tutup dengan dua nama. Innallaha kana azizan hakima. Kenapa aziz dipakai? Kenapa bukan yang lain? Nama yang lain. Kenapa hakim dipakai? Kenapa bukan nama yang lain? Kata para ulama, aziz, kemuliaan, keperkasaan Allah, mampu menyiksa orang-orang kafir yang bersombong di dunia. Ya kan? Makanya dalam hadits ketika Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dengan tangan kanannya, dalam hadits disebutkan kata Allah, ainal jabbarun. Mana orang-orang yang bersombong? Ana dayyan anal malik. Itu keperkasaan Allah, kemuliaan. Ketika Allah menyebutkan tentang penghuni neraka dalam Al-Quran, dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzuq innaka antal aziz," kan? Iya, kenapa aziz? Bukankah penghuni neraka itu hina di akhirat? Betul. Tapi kenapa kata Allah, masuklah kamu ke dalam neraka, dzuq, rasakan itu. Dzuq innakal aziz disebutkan. Maksudnya di dunia mereka merasa mulia, mereka rasakan itu. Kalau kalian betul-betul aziz. Coba lihat. Kalau kalian betul-betul merasa mulia, merasa punya harta, punya ini, bangga dengan itu, rasakan. Dzuq, rasakan siksaan. Itu namanya taubih. Ya, karena mereka merasa tinggi, merasa sombong, menolak al-haq. Ya. Tidak mau mempelajari ayat, menolak ayat-ayat, dzuq, rasakan. Kalau kamu betul-betul aziz, mulia, perkasa, tinggi. Makanya Allah sebutkan ketika Allah siksa orang-orang kafir, aziz, innallaha kana azizan hakima. Keadilan Allah, Allah siksa mereka bukan kezaliman Allah. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi siapapun juga. Terus Allah siksa mereka apa? Hikmah Allah dan keadilannya. Maka Allah sebutkan hakim.
supaya tertutup waham, hilang waham. Jangan-jangan ini Allah siksa karena kezaliman. Allah Subhanahu wa taala, tidak. Itu hikmah Allah. Keadilan Allah. Jelas ya? Jadi semua ayat yang ditutup dengan Asmaul Husna itu kaitannya hukumnya sebelumnya. Jelas ya? Sudah kita bahas dalam Qaulul Muslim. Taib, kata beliau rahimahullah hafizahullahu taala. Wa kaifa la yatabawwa'u hadhil makanah al-manfiyah wa huwa al-ghayatul lati khuliqan nasu li ajliha wa ujidu li tahqiqiha fat-tauhidul ladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi naw'an. Kata beliau, bagaimana mungkin seorang hamba tidak mempersiapkan ini, membekali dirinya dengan ini, pondasi ini? Bagaimana mungkin tidak? Sementara ini adalah goyah. Apa itu goyah? Puncak. Kata Syekh, bagaimana mungkin tidak dikatakan seorang hamba itu wajib mempelajari Asmaul Husna? Penting sekali. Bekali diri dengan itu. Kenapa? Ini goyah, puncak yang khuliqan nasu li ajliha, yang manusia dicipta oleh Allah karenanya. Iya kan? Karenanya. Wa ujidu, mereka manusia itu diadakan oleh Allah. Sehingga kita ini mewujud semua, ada di dunia ini yang dulu tidak ada. Litahqiqiha. Untuk apa tujuannya? Untuk bersenang-senang. Hidup kumpulkan harta saja, setelah itu mati. Sebagaimana ucapan orang kafir. Iya. Yang kata mereka dalam Al-Quran, tidak ada kehidupan kami in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Hidup kita di dunia ini hanya hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang lahir, ada yang hidup. Ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Jadi mereka anggap lahir mati. Lahir mati. Sementara Allah katakan apa? Dalam Al-Quran. Amat tanasnataini wa ahyai tanasnatain. Mereka anggap hidup sekali, mati sekali. Allah katakan hidup 2 kali, mati 2 kali. Iya kan? Kata Allah tentang ucapan mereka dalam Al-Quran. Amat tanasnatain wa ahyai tanasnatain. Ya Allah, kamu telah wafatkan kami 2 kali, hidupkan kami 2 kali. Mana mati yang pertama? Tidak ada. Ketiadaan kita. Kemudian Allah cipta, ini hidup pertama. Jadi sudah 1 kali mati, 1 kali hidup. Asalnya kita mati, tidak ada. Kemudian Allah hidupkan, 1 kali mati lagi, hidup. Allah matikan lagi, 2 kali mati sudah. Allah bangkitkan lagi, hidup lagi 2 kali. Mereka anggap hidup sekali, mati sekali. Hanya lahir, mati. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Taib. Kata beliau, manusia diadakan untuk mengaplikasikan ini. Tahqiq. Mengaplikasikan bagaimana pengenalan kepada Allah, tauhidnya kepada Allah, asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Ya. Fat-tauhidul ladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi naw'an. Maka ketahuilah, kata beliau, tauhid yang Allah cipta makhluk karena tauhid. Yang Allah cipta makhluk untuk tauhid. Yang Allah hidupkan makhluk untuk tauhid. Allah berikan makhluk nafas, kehidupan, rezeki, anak, istri, harta, semua kesenangannya di dunia untuk tauhid. Allah berikan kehidupan untuk tauhid. Makanya Allah ingatkan banyak dalam ayat, banyak Allah ingatkan jangan terpedaya dengan itu. Karena Allah berikan kalian itu harta, anak-anak, semuanya untuk litahqiqit tauhid. Ya, untuk merealisasikan, mengaplikasikan tauhid, membuktikan tauhid itu. Kata beliau, tauhid yang Allah cipta manusia makhluk untuk itu ada 2. Tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhid pengenalan dan penetapan. Ini bahasa lainnya ya. Kalau banyak-banyak kita tahu kan tauhid, rububiyah, uluhiyah dan semua sifat. Ini bahasa lain. Ya. Sama saja.
Tauhidul ma'rifah wal isbat wa huwa yashmalul imana bi rububiyyatillahi wa al asma'i was sifat. Tauhid ma'rifah dan penetapan mencakup tauhid rububiyah dan asma sifat. Dibahasakan sekaligus tauhidul ma'rifah wal isbat. Paham ya? Wa tauhidul iradati wal talab. Ini masih ucapan Ibnu Qayyim sebenarnya ini ya. Masih ucapan Ibnu Qayyim ini. Tauhid al-iradah wa talab. Tauhid iradah, keinginan dan permintaan, tuntutan. Tauhid apa kira-kira ini? Uluhiyah. Kenapa dikatakan tauhid talab? Kenapa dikatakan tauhidul iradah? Talab kan meminta. Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata para ulama? Yuwahhidun. Liyuwahhidun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, itu kecuali hanya untuk mentauhidkanku. Makanya dikatakan talab. Iya, itu dituntut. Itu tauhid talab adalah tauhidul ibadah atau bahasa lainnya tauhidul uluhiyah. Kata beliau dalla alal awwal qauluhu ta'ala. Yang pertama dalilnya yaitu tauhidul ma'rifah wal isbat atau tauhidul rububiyah dan asma wa sifat. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Perhatikan ayatnya dalam surah At-Talaq ayat 12. Kata Allah, Allah lah yang menciptakan langit yang 7 dan bumi semisalnya. Kalau antum ditanya dalam Al-Quran mana dalil bahwa bumi 7 lapis, ini Allah tidak pernah sebutkan 7. Yang dalam Al-Quran cuma ada langit yang 7. Tapi bumi kata Allah mislahunna, seperti itu. Seperti apa? Langit. Dialah Allah yang menciptakan langit yang 7 dan bumi seperti itu juga. Berarti berapa lapis bumi? 7. Kalau dalam hadits banyak, ada. Contoh kata Nabi SAW, ya, man akhadha shibran minal ard, ya kan, siapa yang mengambil sejengkal dari tanah orang lain, tuwiqu alaihi bisabi aradin yaumil qiyamah, akan dikalungkan di lehernya 7 lapis tanah pada hari kiamat. Itu dalil ya. Kalau dalam nas Al-Quran ini, ya walaupun ya tidak sesorih ketika Allah sebutkan langit 7, tapi mislahunna sudah cukup mewakili bahwa bumi juga 7 lapis. Kata Allah, yatanazzalul amru bainahunna, perkara Allah turun kepada mereka, pada makhluk ya, agar kalian tahu. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi 7 lapis, makhluk di dalamnya, makhluk atas, malaikat, makhluk bawah, manusia dan jin. Kenapa Allah cipta? Lita'alamu, agar kalian tahu. Agar kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu, dan agar kalian tahu bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Paham? Berarti Allah isyaratkan di sini Allah cipta langit dan isinya, bumi dan isinya. Ya? Agar kalian tahu bahwa Allah maha mampu dan maha berilmu. Berarti untuk pengenalan. Jelas ini ayat. Agar kalian tahu. Maksudnya agar kalian kenali Allah. Allah cipta langit 7 lapis dengan isi-isinya, makhluknya. Allah cipta bumi dengan penghuninya. Agar kalian tahu siapa Allah. Agar kalian kenali Allah. Bahwa Allah maha mampu dan maha berilmu. Jelas. Memang untuk kenal Allah. Jelas ya? Wadalla ala tsani. Yang kedua, dalil untuk yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Qauluhu ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni. Liya'buduni itu ada ya-nya ya, hilang. Asalnya liya'buduni.
Liya'buduni hilang. Makanya jangan bingung, apa ini nih? Masa fi'il majrur? Liya'buduni. Taib. Liya'buduni yuwahhiduni. Ya, yuwahhiduni. Fil ula, ayat yang pertama khalaqa lita'lamu. Wa fi tsaniyah khalaqa lita'budu. Masya Allah. Iya kan? Yang pertama tadi Allah cipta langit dan bumi, kata Allah tujuannya agar kalian tahu. Yang kedua, Allah cipta manusia dan jin agar kalian apa? Hah? Menyembah. Yang pertama Allah sebutkan di ayat At-Tolak tadi, Allah cipta langit dan isinya, bumi dan isinya agar kalian tahu, kenali Allah. Yang kedua, Allah cipta manusia dan jin untuk apa? Agar mereka apa? Ibadah. Berarti betul-betul kenali dulu baru ibadah. Makanya orang-orang yang beribadah dan tidak kenal Allah, ibadahnya rusak. Iya kan? Karena tidak, pasti dikatakan tidak bertauhid, tidak ikhlas, riya, sum'ah, apa semua. Itu karena khalal, cacat dari pengenalannya, cacat. Mudah dicampuri riya, sum'ah, syirik. Karena cacat pengenalannya. Tapi orang yang ibadahnya betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jaga mulai dari riya, sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat. Ya, karena dibangun dari pengenalannya. Masya Allah. Ilmu ini. Wa ja'a fil Qur'ani ayatun katsirah fiha al-amru bi ta'allumi hadzal ilmi syarif. Ya, masih panjang. Wa ja'a fil Qur'ani ayatun katsiratun fiha al-amru bi ta'allumi hadzal ilmi syarifi wal inayati bi hadzal aslil azim. Dan datang dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang banyak, di dalamnya penyebutan tentang perintah untuk mempelajari ilmu yang mulia ini, itu ilmu asma was sifat, wal inayah, dan perhatian dengan pondasi yang agung ini. Iya. Taib. Masih ada beberapa kalimat, insyaallah kita sempurnakan di pertemuan selanjutnya. Cukup dulu. Naktafi bidzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.